pagi, sudah yang dikasih Tuhan. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Dalam kita akan merenungkan firman-Nya pada pagi ini. Mari kita dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau memenuhi kami, dan kami boleh untuk memberikan waktu untuk merenungkan firman-Mu di pagi ini. Kiranya Engkau akan datang menolong kami, sehingga kami boleh mengerti firman yang kami renungkan pada pagi ini. Ampuni dosa kami, agar kami lebih baik dan layak untuk mendengarkan firman-Mu dan memuliakannya. Dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini, yaitu akan kita terima dari Kisah Para Rasul 10, ayat yang ke-45. Kisah Rasul 10, ayat 45. Yang demikian firman Tuhan. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sudah dikasih Tuhan Yesus, renungan pada pagi ini bertemakan karya Roh Kudus. Saudara, pernahkah Anda diberi pertanyaan seperti ini? Apakah di GKI Sangkrah Roh Kudus juga berkarya dan memberikan karunia? Saya, mungkin banyak orang lain pernah ditanya seperti itu. Mengapa sampai muncul pertanyaan seperti itu? Sebab karunia Roh Kudus biasanya diterjemahkan dengan bebas, yaitu menjadi mujizat yang lumpuh berjalan, yang sudah kena kanker stadium 4 bisa sembuh total, yang kecukupan menjadikan kelimpahan, yang kekurangan menjadikan banyak berkah, dan masih banyak lain yang terjadi. Nah, jika sudah dipersempit semacam itu, mungkin jawabannya tidak. Namun, apakah karunia Roh Kudus itu selalu terjadi dalam bentuk seperti itu atau tidak? Saudara, nats kita mengajarkan sesuatu yang mungkin bahkan sulit diterima oleh iman kita. Namun, karya Roh Kudus itu ternyata juga dicurahkan atas bangsa lain. Dan karya Roh Kudus itu tidak terikat dengan denominasi, liturgi, dan gaya peribadatan gereja tertentu. Dan sekalipun itu artinya hanya satu, Roh Kudus itu bebas bergerak dan tercurah atas siapa saja. Siapapun agamanya, sukunya, bangsanya, serta juga bagaimanapun imannya, orang akan bisa menerima Roh Kudus kalau Roh Kudus itu berkarya dan dicurahkan kepada mereka. Mengapa demikian? Sebab Roh Kudus adalah Allah sendiri. Ia tidak bisa dibatasi oleh suatu agama tertentu, yaitu Kristen. Namun juga pasti ia berkarya untuk bangsa dan pemeluk agama lainnya. Nah, jika sebagai gereja dan pemeluk agama Kristen, bagaimana sikap kita? Seringkali sedikit-sedikit orang memiliki sikap yang arogan dengan mengatakan atau mengklaim bahwa Roh Kudus hanya milik kita dan hanya tercurah bagi kita, tercurah bagi gereja kita, tercurah dari satu bangsa saja. Maka pertanyaannya adalah, lebih berkuasa siapa? Kita atau Roh Kudus? Saudara, satu hal yang pasti, Roh Kudus tidak pernah bisa dikuasai, dibatasi. Namun ia hadir untuk menguasai siapapun, menguasai saya, menguasai Anda, dan juga menguasai seluruh bangsa, tanpa pernah membedakan dan tanpa pernah mendiskriminasikan. Dan akibat penguasaan Roh Kudus semacam itu, nama Allah untuk semakin dimuliakan, tidak hanya melalui satu pribadi ataupun satu gereja. Dan dari sinilah
juga akan bisa terwujud suatu persaudaraan sejati dengan siapapun juga bisa dimulai. Maka marilah kita memiliki pemahaman yang baik dan benar bahwa karya Roh Kudus itu tidak hanya untuk kita, tetapi juga dicurahkan bagi bangsa lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami dimengertikan akan pemahaman-Mu tentang karya Roh Kudus yang hanya dimiliki oleh semacam siapapun ataupun gereja, namun kami diingatkan bagaimana Tuhan karya Roh Kudus-Mu itu tercurah bagi bangsa-bangsa lain yang mau menerima Engkau. Bapa, kami dimengertikan untuk itu, sehingga kami tidak mengklaim Roh Kudus hanya ada di tempat atau di gereja kami atau di rumah kami atau di dalam persekutuan kami. Biarlah kami dapat mengerti karya Roh Kudus-Mu yang begitu agung dan berkuasa untuk menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami selalu dikuasai oleh Roh Kudus, agar kami dapat berjalan dan bertindak sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Kami ingin berkaya di pagi ini hingga sampai akhirnya nanti. Tuhan kiranya tetap menolong kami dengan apapun yang kami lakukan. Karya Roh Kudus tetap akan berjalan di dalam hidup kami. Ampuni dosa salah kami sepanjang kami memahami pengertian tentang Roh Kudus yang hanya ada di dalam kehidupan satu gereja ataupun satu kepribadian. Oleh sebab itu, Tuhan sendiri yang akan mengertikan kepada kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang dapat memuliakan melalui karya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, semuanya kami pinta dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu kami datang dan berdoa. Amin. Demikian firman yang dapat kami sampaikan. Kiranya kita mengerti bahwa Roh Kudus dicurahkan tidak hanya untuk kita, tapi bagi kemuliaan Allah melalui siapa saja. Amin.